Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang berdamai dengan rasa takut. Teman-teman, mengucapkan judulnya sangat mudah, tetapi mempraktekannya dalam kehidupan tidak semudah mengucapkannya. Tetapi saya berani menyampaikan tema ini karena minimalnya saya punya beberapa pengalaman di mana saya berdamai dengan beberapa ketakutan saya. Cukup banyak ketakutan-ketakutan saya yang sudah bisa saya atasi, dan bukan berarti ketika saya mengatakan seperti ini saya tidak punya ketakutan tentang hal yang lain lagi. Masih ada PR-PR ketakutan yang perlu saya tuntaskan. Saya berdamai dengan semua ketakutan itu. Dulu saya pernah mengalami yang namanya takut berbicara di depan umum, ya pegang mic jadi gemeter begini. Sekarang saya bicara di depan ribuan orang ya biasa aja. Kemudian saya pernah mengalami yang namanya takut untuk berkomunikasi dengan lawan jenis ya. Sampai kalau misalnya saya memboncengkan teman gitu, wanita yang waktu zaman kuliah dulu minta diantar waktu KKN gitu, rasanya grogi sampai minda gigi aja salah-salah ya, karena ketakutan dengan lawan jenis. Kemudian saya juga punya ketakutan menikah ya. Saya sampai belajar terapi macam-macam ya. Akhirnya saya bisa berdamai dengan ketakutan menikah. Kemudian saya juga punya ketakutan terhadap dulu ya yang namanya ular ya, takut ular berlebihan sekali ya. Takut itu sebetulnya bukan sesuatu yang terus harus dihilangkan ya, tapi ketakutan itu adalah harus wajar. Ketika misalkan Anda takut dengan harimau, itu berarti ada kewaspadaan di dalam diri Anda. Tapi kalau misalkan Anda takut terhadap patung harimau yang sudah jelas-jelas tidak berbahaya, maka itulah yang disebut sebagai ketakutan yang berlebihan yang perlu kita berdamai. Nah, waktu itu saya takut dengan miniatur ular itu apa ya, yang ular karet gitu. Dengan ular-ularan karet aja saya takut, gilo istilah orang Jawanya. Padahal ular karet itu jelas-jelas tidak berbahaya buat saya. Nah, ini yang disebut fobia ya. Nah, teman-teman semua, dari semua pengalaman menghadapi ketakutan, berdamai dengan ketakutan yang saya sampaikan tadi, ternyata kunci bisa berdamai dengan itu adalah bukan di teknik. Anda bebas menggunakan teknik apapun. Anda mungkin mau pakai hipnoterapi, Anda mau pakai EFT, ya saya juga pernah pakai EFT untuk mengatasi rasa takut fobia ular tadi, ya, atau apapun lah, apapun metode yang Anda pelajari. Tapi inti dari semua kunci menghadapi ketakutan adalah satu kata, hadapi. Selama kita berlari tidak menghadapinya, maka kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan ketakutan itu. Kalau kita mau berdamai dengan musuh, maka kita perlu bertemu dengan musuh itu dan menjabat tangan musuh itu. Jadi, berdamai itu perlu dihadapi dulu. Nah, dulu saya ketakutan dikejar-kejar debt collector. Akhirnya saya lari. Tidak mau menghadapi debt collector itu. Tidak mau menghadapi orang yang meminjamkan uang sama saya. Nah, selama saya lari, maka persoalan ini tidak pernah selesai. Karena saya terus dirundung ketakutan, dan ketakutan saya yang mengundang banyak persoalan dalam hidup. Nah, banyak orang yang misalnya takut terhadap lawan jenis, dia tidak berlatih untuk menghadapinya. Orang yang takut ngomong di depan umum, dia justru menjauhi untuk berbicara di depan umum. Orang yang takut kegelapan, dia justru tidak mencoba menghadapinya. Orang yang takut di ketinggian, dia tidak mencoba untuk berada di ketinggian. Padahal kuncinya adalah dihadapi. Contoh paling gampang adalah misalkan ketakutan yang paling umum adalah takut hantu. Ya, setiap dari kita mungkin punya hantu favorit ya. Hantu favorit Anda saya tidak tahu. Tapi yang menarik adalah kalau saya amati, diri saya terutama, hantu itu atau ketakutan kita terhadap hantu itu adalah kita selalu takut kepada area yang kita tidak lihat. Ya, misalnya kita lagi menghadap sana, kita berada di tempat yang serem, maka kita takut hantunya ada di belakang kita. Nah, tahu nggak cara menghilangkan ketakutan hantunya di belakang kita? Yaitu kita menengok ke belakang, ya kan? Kita pastiin, oh ternyata setelah kita hadapi, ya nggak ada gitu kan? Tapi ketakutannya pindah lagi ke atas. Nah, cara kita menghadapi ketakutan hantu di atas adalah dilihat. Berarti kan untuk menghilangkan ketakutan hantunya ada di situ, kita melihat. Nah, berarti untuk bisa menghilangkan ketakutan kita terhadap apapun adalah dilihat ketakutan itu dihadapi. Waktu saya menterapi diri saya waktu fobia ular itu adalah, atau apapun ketakutan Anda, pasti teknik apapun yang digunakan, kita diminta untuk menghadapi ketakutan itu. Saya waktu pas mengatasi fobia ular, saya langsung pakai ular karet itu saya terletakkan, saya pegang, saya kalungkan.
Kemudian karena saya ingin tuntas, akhirnya saya gunakan ular sungguhan. Nah, jadi teman-teman semua, dengan metode apapun, intinya adalah dihadapi. Kenapa perlu dihadapi pertanyaannya? Teman-teman semua, untuk membuang emosi yang terperangkap dalam diri kita yang menyebabkan rasa takut yang terus terpicu muncul adalah dengan dibuang. Nah, untuk bisa membuang, kita harus mengangkat emosi itu secara keseluruhan. Nah, ketika saya takut ular, lalu saya berhadapan dengan ular, ketakutan itu akan real muncul. Nah, itulah kita lebih mudah untuk membuangnya. Nah, sama seperti kalau misalkan kita mau menghilangkan bau tidak enak di ruangan, bau sampah, maka kita perlu menemukan sampahnya. Ya, kita menemukan sampahnya, kita hadapi, ya, walaupun agak bau-bau dikit baru kita buang. Nah, kita tidak akan pernah bisa mengatasi ketakutan kalau kita selalu berlari menghindari ketakutan kita. Jadi teman-teman semua, bagi siapapun yang saat ini mengalami ketakutan, ya, Anda tidak perlu minta saran sebetulnya. Ya, Pak, sebagaimana saran menghadapi ketakutan ini? Enggak. Satu-satunya cara untuk menjadi berani adalah dengan melakukan yang kita takutkan. Jadi kesempatan kita untuk menjadi berani adalah dengan kita punya daftar apa saja yang kita takuti. Sekecil apapun Anda takut cicak, lalu berani memegang cicak, melihat cicak, itu keberanian Anda setara dengan orang yang biasa naik ke puncak gunung. Karena keberanian bukan diukur dari gunungnya, bukan dari cicaknya, tapi ketakutannya itu yang berhasil dihadapi. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat menghadapi ketakutan sebagai jalan untuk berdamai dengan ketakutan dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi di rekaman video iseng selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.